Hari ini kita akan melakukan perjalanan menyusuri sungai paling perkasa di planet kita. Sebuah sungai yang begitu dahsyatnya sampai bisa disebut lautan yang mengalir. Sungai Amazon. Oke, kita mulai dengan angka yang luar biasa ini. Bayangkan ya, 20% dari seluruh air tawar di dunia yang mengalir ke lautan, itu ternyata cuma berasal dari satu sistem sungai. Betul, semuanya dari Amazon. Biar lebih kebayang skalanya, debit air Amazon itu lebih besar dari gabungan 7 sungai terbesar berikutnya. Jadi, sungai-sungai raksasa seperti Kongo dan Yangtze pun, wah nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kekuatan Amazon. Soal kekuatan, jelas nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi soal panjangnya, nah ini yang jadi perdebatan seru. Selama ini kan kita kenal Sungai Nil sebagai yang terpanjang ya. Tapi ternyata studi-studi terbaru justru menunjukkan kalau Amazon mungkin sudah merebut gelar itu. Tapi, tahu nggak, fakta yang paling mencengangkan itu bukanlah soal ukurannya sekarang, melainkan sejarahnya. Jutaan tahun yang lalu, sungai Amazon ini mengalir ke arah yang berlawanan. Iya, beneran, ke arah sebaliknya. Sejarah geologisnya ini benar-benar luar biasa. Jadi, selama jutaan tahun sampai kira-kira 15 juta tahun yang lalu, cikal bakal Amazon ini atau Proto-Amazon itu mengalirnya ke arah barat, menuju Samudra Pasifik. Benar-benar kebalikan dari yang kita lihat sekarang. Terus, kok bisa berbalik arah? Nah, ini dia penyebabnya. Munculnya pegunungan Andes. Pegunungan ini bertindak seperti bendungan alami raksasa yang menghalangi aliran sungai. Airnya pun terjebak, membentuk laut pedalaman yang super luas, sampai akhirnya jebol dan memaksa seluruh sistem sungai membalikan arusnya ke arah timur. Perubahan dramatis inilah yang akhirnya menciptakan sebuah ekosistem yang sangat unik. Dan sekarang tempat ini jadi rumah bagi kumpulan satwa liar yang luar biasa. Dan jujur aja, sebagian di antaranya benar-benar mengerikan. Kalau kita bicara soal bahaya di Amazon, mungkin yang pertama kali muncul di kepala itu piranya kan? Dan ya, reputasi mereka dengan gigi setajam silat itu memang nggak main-main. Tapi, mereka ternyata bukan satu-satunya ancaman di sana. Justru penduduk setempat seringkali lebih takut sama makhluk yang jauh lebih kecil, candiru. Ikan parasit ini transparan, jadi hampir nggak kelihatan di dalam air. Dan dia terkenal karena kebiasaannya yang mengerikan banget. Dia tertarik pada aliran urin. Dan daftar bahayanya masih panjang. Ada anakonda hijau raksasa yang bisa meremukan mangsanya. Ada kaiman hitam yang jadi predator puncak di sana. Ada belut listrik yang setrumanya cukup kuat untuk menyebabkan gagal jantung. Dan bahkan ada katak yang racun di kulitnya bisa mematikan hanya dengan satu sentuhan. Nah, dengan sungai yang seluas ini, kita pasti membayangkan ada banyak jembatan raksasa yang membentang di atasnya kan? Anehnya, di sepanjang bentangan utamanya, nggak ada satupun jembatan. Jadi pertanyaannya gini, di zaman serba canggih seperti sekarang, di mana kita bisa membangun keajaiban rekayasa, kenapa nggak ada satupun jembatan yang berhasil menaklukkan aliran utama Amazon? Jawabannya ada pada sifat liar Amazon yang emang nggak bisa dijinakan. Bayangin aja, ada banjir musiman yang bisa menaikkan permukaan air sampai 9 meter. Lebarnya juga terus berubah. Dari 5 km bisa melar jadi 30 km. Ditambah lagi, tepian sungainya itu lunak dan gampang terkikis. Jadi, membangun struktur permanen di sana itu, hampir mustahil. Oke, perjalanan kita hampir berakhir, yaitu di titik pertemuan Amazon dengan Samudra Atlantik. Disinilah kekuatannya menciptakan satu lagi fenomena yang super spektakuler. Bahkan sebelum sampai ke lautan, kekuatannya sudah bisa kita lihat di fenomena yang namanya pertemuan air. Jadi di sini, Rio Negro yang airnya hitam pekat seperti teh bertemu dengan Rio Solimões yang warnanya coklat keruh seperti kopi susu. Uniknya, dua sungai ini mengalir berdampingan sejauh lebih dari 6 km tanpa mau menyatu. Nah, ketika semua air ini, yang volumenya rata-rata 209.000 meter kubik per detik, akhirnya bertemu dengan lautan, para penjelajah Spanyol di masa lalu sampai dibuat takjub. Mereka menemukan air tawar di tengah-tengah lautan dan menamainya Mar Dulce, yang artinya laut yang manis. Semburan air tawar ini begitu masif sampai bisa mengencerkan garam Samudra Atlantik di area seluas 2,5 juta kilometer persegi. Ini benar-benar sebuah sungai yang pada akhirnya menjadi lautnya sendiri. Mulai dari sungai purba yang mengalir terbalik sampai menjadi raksasa modern yang tak tertandingi, Amazon adalah keajaiban alam yang sesungguhnya.
Dan ini membuat kita bertanya-tanya, dengan 20% air tawar dunia dan begitu banyak spesies yang belum ditemukan, misteri kuno apa lagi yang mungkin masih tersembunyi di kedalamannya?